Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita belajar, Pak Guru memastikan dulu keadaan kelas ya. Bagaimana, kelas sudah sapu? Sudah. Oke, silakan berdiri semua. Ya. Yang belum kasih masuk baju, yang belum kasih rapi pakaian, silakan rapikan dulu. Sudah semua? Sudah. Oke, silakan duduk semua. Oke, sebelum kita belajar hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari rumah kami hingga tempat ini. Tuhan Yesus, sebelum kami mulai kegiatan aktivitas belajar kami, mari Engkau tuntun kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, berkati juga guru-guru kami yang akan mengajar kami, Engkau beri dia kesehatan, kekuatan, serta hikmat yang berasal daripada-Mu sendiri. Tuhan, hanya ini doa kami, haleluya, amin. Oke, terima kasih, merci. Oke, selanjutnya Pak Guru cek kehadiran dulu ya. Silakan dengar nama baik-baik. Angela, Angeli, Anggreni, Apriana, Ardila, Ariance, Citra, Elsa, Endang, Ersi, Ertin, Fredly, Graceli, Intan, Irmi, Ivoni, Rusuk motor ya, oke. Jilian, Jivandi, Kenneth, Kesia, Melanie, Mercy, Mias suka keluar ya. Monica, tidak datang. Alpa sakit. Novi, Petronella, Ramona, Revalina, Rivaldi, Cynthia, Soli, Tricia, Yeskiel, Yesia, Yeskiel di luar. Oke, satu orang panggil dulu. Suruh masuk. Al, silakan panggil Al. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Guru bertanya dulu ya. Oke, materi minggu lalu masih ada yang ingat? Kita belajar tentang apa? Ya? Ruang lingkup biologi. Oke, masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan ruang lingkup biologi? Di ruang lingkup biologi kita belajar tentang apa? Tentang makhluk hidup. Jadi ruang lingkup biologi itu mempelajari tentang objek biologi. Jadi objek biologi itu apa? Makhluk hidup. Jadi kita belajar tentang makhluk hidup. Nah, untuk pertemuan ini kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang pernah dengar kata keanekaragaman hayati? Ya, kira-kira apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Ya, silakan satu orang. Berbagai macam jenis makhluk hidup. Berbagai macam jenis makhluk hidup. Oke, ada lagi yang lain? Fandi? Menurut Fandi, silakan. Tahu. Yang lain, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Berbagai macam spesies. Oke. Jadi keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan seluruh variasi gen, jenis dan ekosistem tersebut. Oke, coba kalian amati teman kalian. Ya, di samping coba lihat. Berikan senyum terbaik begitu. Silakan lihat teman kalian di samping. Oke. Setiap makhluk hidup pasti mempunyai ya.
setiap makhluk hidup pasti mempunyai karakteristik masing-masing. Apa yang membedakan antara temanmu di sebelah dengan kalian? Ya, fisik. Iya, semua karakter ya. Jadi di situ karena adanya apa? Ya, karena adanya keanekaragaman apa kira-kira di situ? Ekosistem kah? Jenis kah? Jenis kah? Ya? Ya. Keanekaragaman gen. Jadi di situ ya menunjukkan adanya keanekaragaman gen. Contoh itu manusia. Contoh kalau buah mangga, ya. Mangga begitu bermacam-macam, ya. Keanekaragaman sama halnya dengan variasi. Mangga begitu bermacam-macam. Ada mangga apa saja? Mangga kelapa. Satu, mangga kelapa, mangga madu. Ya, pasti ya. Bentuk dan strukturnya berbeda-beda. Itu karena adanya keanekaragaman. Ya, keanekaragaman gen tersebut ya. Jadi di situ ya bentuk dan rasanya pun berbeda. Bukan rasa yang pernah ada terus hilang ya. Jadi pasti akan berbeda-beda. Oke. Selanjutnya ya. Jadi pentingnya kita mempelajari materi hari ini yaitu supaya kita bisa mengetahui bahwa makhluk hidup itu bermacam-macam. Begitu beraneka ragam. Itu pentingnya kita mempelajari tentang keanekaragaman hayati tersebut di situ. Terus ya, materi kita hari ini itu tentang keanekaragaman hayati. Masih ingat apa dimaksud dengan keanekaragaman hayati tadi? Iya, keanekaragaman yang ada pada makhluk hidup, yaitu adanya keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Kira-kira siapa yang bisa jawab tentang apa dimaksud dengan keanekaragaman gen tersebut? Silakan. Ya, silakan. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang ada dalam satu spesies. Spesies sama aja dengan jenis itu. Nah, kalau keanekaragaman gen, keanekaragaman individu yang dalam satu jenis makhluk hidup. Terus kalau keanekaragaman jenis, ya, keanekaragaman spesies atau jenis makhluk hidup tersebut. Terus keanekaragaman ekosistem. Ya. Ya, keanekaragaman lingkungan tersebut. Jadi berbagai macam-macam adanya. Contoh kalau keanekaragaman ekosistem ada ekosistem padang rumput, ada ekosistem sawah, ada ekosistem apa lagi? Ada ekosistem hutan, ada ekosistem pantai, dan ada ekosistem perairan di situ. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, ya, mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman, apa tadi? Keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Terus yang kedua, di sini mendeskripsikan keanekaragaman hayati berdasarkan fungsi dan manfaatnya. Yang ketiga, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Terus yang keempat, merumuskan upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia tersebut. Jadi situ ya. Jadi itu yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tersebut. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ya, di sini tingkat keanekaragaman hayati, di sini kita belajar tentang tipe ekosistem, keanekaragaman hayati di Indonesia, menghilangnya keanekaragaman hayati, terus ada usaha pelestarian dari keanekaragaman hayati tersebut. Nah, di sini tadi keanekaragaman hayati merupakan di sini atau biodiversitas itu adalah variasi organisme makhluk hidup pada 3 tingkat,
Jadi itu yang membedakan kita. Sekalipun kita itu kembar, gitu, sekalipun kembar pasti akan perbedaan. Pasti ada karakter yang berbeda. Karena di situ adanya keanekaragaman. Ya, lebih tepatnya keanekaragaman gen tersebut. Kalau keanekaragaman itu umumnya ya, keanekaragaman makhluk hidup. Itu yang membedakan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, sebelum Pak Guru bagi LKPD di sini, ya Pak Guru akan menayangkan video sebentar di sini. Jadi video tersebut di sini kalian bisa mengamati video tersebut untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di LKPD tersebut yang Pak Guru bagi sebentar ya. Jadi untuk memecahkan masalah-masalah untuk mencari solusi dari LKPD tersebut yang Pak Guru bagi sebentar. Nah, sebelum Pak Guru bagi, Pak Guru mau kasih tahu dulu langkah-langkah yang harus kalian buat ya. Yang pertama sebentar Pak Guru akan menayangkan video. Kalian bisa mengamati video tersebut, ya mengamati dengan cermat supaya kalian bisa mengisinya. Nah, pada saat ya pembagian kelompok sebentar, pada saat kerja kelompok, Pak Guru tidak mau ya dari kelompok satu pergi ganggu kelompok lain. Ya, karena Pak Guru ambil nilai juga ya. Itu nilai sikap. Tahu sikap ya. Jadi kita harus tunjuk sikap yang benar-benar apa? Ya, disiplin di situ. Yang baik, sopan ya. Terus ketika kawan-kawan juga sebentar presentasi, kita harus benar-benar perhatian di depan supaya kita bisa memahami materi yang akan disampaikan oleh kawan-kawan tersebut di situ. Oke, silakan duduk dalam kelompok. Minggu lalu Pak Guru sudah bagi kelompok ya? Oke, silakan duduk dalam kelompok. Oke, silakan duduk dalam kelompok. Minggu lalu Pak Guru sudah bagi ya. Yang bisa itu ya coba berbaur dengan kawan-kawan. Silakan bangun sudah. Yang lain. Ya, oke, Pak Guru akan bagi bahan ajarnya dan Pak Guru ya sebentar akan menampilkan video tersebut ya. Duduk dalam kelompok dulu. Ini bahan ajarnya. Terus LKPD-nya. Ini bahan ajarnya. Ini LKPD-nya. Misi dulu. Ini bahan ajarnya. Ya, mohon perhatian sini. Pak Guru berharap semuanya aktif dalam mengerjakan ya tugas tersebut. Tugas itu tugas kelompok ya. Jadi jangan bilang lagi itu tugas individu. Itu tugas kelompok. Jadi jangan kerja sendiri. Ajak kawan-kawan ya. Bisa? Nah, terus ada hal-hal yang kalian tidak mengerti, tidak paham, bisa angkat tangan ya, ketok meja, angkat tangan situ. Supaya Pak Guru bisa jelaskan di situ. Oke, sebelum kalian kerja di situ, kalian bisa melihat video tersebut di sini supaya kalian bisa mengerjakan LKPD tersebut.
makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gennya berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat, fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup, akan terjadi rekombinasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen menjadi makin tinggi. Makin banyak jenis gen yang terdapat dalam satu spesies, makin banyak. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kamu temui adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk pial atau jengger pada ayam, antara lain pial mawar, pial ercis, pial walnut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam atau galus-galus. Meskipun spesiesnya sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pialnya berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda, antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Nah, contoh lainnya adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat gen. Kalian bisa Motif dan mencatat bentuk hal-hal cangkang apa yang kerang kalian atau dapatkan keong dalam video merupakan tersebut sifat untuk yang menjawab nampak beberapa dari ya. luar atau fenotif. Selain faktor genetik atau genotif, fenotif suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda-beda tergantung pada induknya. Hal itu yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kamu membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Atau dapatkah kamu membedakan jenis kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Selain itu, dapatkah kamu membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan citah? Jika kamu dapat membedakannya, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Contoh, kamu tentu dapat dengan mudah membedakan anggota keluarga kacang-kacangan antara kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang merah. Hal ini disebabkan di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara jenis yang satu dengan yang lainnya.
Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk pentar, dan pinang. Meskipun termasuk dalam contoh lain adalah hewan dari anggota famili Felidae, genus yang sama namun memiliki spesies yang berbeda. Mengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan kerjakan LKPD tersebut dengan kaitkan dengan video yang kalian nonton tadi dengan LKPD tersebut di situ. Ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Di sini tadi menjelaskan tentang keanekaragaman ya 3 tingkat tadi ya, keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem tersebut. Nah, yang paling gampang tadi untuk diamati di sini dipelajari itu tingkat keanekaragaman apa tadi? Jenis, karena kita hanya bisa lihat dia punya bentuk, warna atau bentuk tubuh, bentuk fisik dari makhluk hidup tersebut. Kita bisa menentukan makhluk hidup itu tersebut. Seperti itu. Silakan kerja. Pak Guru kasih waktu 15 menit. 15 menit pas, atau 20 menit? 20 ya. Bagaimana? Silakan diskusi dengan kawan-kawan di sebelah itu ya, jangan duduk diam saja. Ya, diskusikan. Kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya. Bagaimana, Rianca? Ya? Ya, kalau untuk ini, jadi perhatikan gambar mengenai ekosistem dia. Ya, jadi kalian bisa kemukakan ekosistem, kira-kira ekosistem apa ini? Terus makhluk hidup apa sih yang ada di si ekosistem tersebut? Ya toh? Nah, kalian bisa lihat ada berbagai macam makhluk hidup. Seperti itu. Bisa? Bagaimana? Kes ya? Ada yang tidak jelas? Jelas ya? Aman, Ramona? Nah. Ya, untuk kelompoknya Kenneth sebentar, kalian bisa kerja 1 sampai 2 itu yang kalian presentasikan.
Ya. Ya. Untuk kelompok berikutnya kalian ini sebentar. 4 dan ketiga, 4 dan 5. Ini ada ini ya. Ini semen. Ya. Ya toh? Kali. Ya toh? Nah, itu. Peneliti. Ini materi tentang ekosistem dan itu. Kesia dan kawan-kawan, Al, bagaimana? Aman? Silakan. Silakan, jangan malu-malu. Ya. Yang pertanyaan kan, satu memberi apa kelompokan tanaman yang termasuk keanekaragaman yaitu tingkat gen dan tingkat jenis. Terus kemudian alasannya kita sudah tahu tanaman yang dalam tingkat jenis itu kita sudah tahu ada ini kacang-kacangan. Terus yang tingkat gen itu mangga. Jadi kita membuat punya kesimpulan ini. Ya. Ya tinggal buat kesimpulan. Jadi di mana yang tingkat keanekaragaman gen, tingkat keanekaragaman jenis tersebut. Jadi temukan alasan kenapa masuk dalam tingkat keanekaragaman gen tersebut. Di situ. Karena Ayo toh. jenisnya berbeda tapi tetap berbeda. Karena dia mempunyai sifat yang berbeda. Karena dia mempunyai ciri-ciri Ya. ciri yang berbeda. Ya kan dia masih dalam satu keanekaragaman gen tersebut. Cuma perbedaan bentuk dan cirinya saja. Ah, itu dia. Silakan. Ya kalian bisa kemukakan di situ. Alasannya apa kalian bisa mengatakan bahwa ini adalah keanekaragaman gen tersebut, bahwa ini adalah keanekaragaman jenis. Pasti ada alasannya sehingga kalian bisa itu kan di video tadi ada juga kan di video itu. Silakan. Kalau Pak Guru kalau kalian meminta tayang ulang sambil kerja bisa. Ya, bagaimana? Ekosistem. Tingkat ekosistem. Ya, ada di sini. Kita Dan contohnya. berikan contohnya.
Sudah? Bisa tahu tulis tahu supaya itu tahu yang mangga kalian ketahui. Gitu. Jangan tulis lagi mangga yang tidak ada jenis mangganya, kamu tulis angas saja. Tas. Ya. Gimana? Ya. Cepat. Mau kemana? Kelompok mana yang sudah? Sudah, Kenneth? Sedikit lagi. Tinggal 5 menit ya. Kerja pelan-pelan. Ya. Kalau kalian amati baik-baik videonya tadi, terus di bahan ajar juga situ ada, pasti kalian bisa jawab. Kelompok mana yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Belum ada.
Sudah. Ya. Sudah? Oke, sudah ada kelompok sudah yang lain? Sedikit ya. Kita tunggu selesai semua dulu ya. Karena kalau kelompok lain belum selesai sebentar, otomatis perhatian mereka tidak akan fokus ke depan. Yang presentasi akan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ya Pak Guru, ya kasih waktu dulu ya. Karena Pak Guru tidak mau ketika kawan kalian ada presentasi di depan, kalian sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Akhirnya ketika kawan-kawan menyampaikan materi, kalian tidak mengerti, tidak paham apa yang kawan-kawan sampaikan. Di situ. Jangan sering belakang. Bagaimana? Sudah? Sudah semua? Halo? Kenapa diam-diam ini? Sudah kau? Sudah ya? Oke. Silakan perhatian semua ke depan. Ya oke, sebelum presentasi, Pak Guru menyampaikan beberapa hal ya. Dengar sini dulu. Semua dengar sini. Ketika kawan kalian presentasi di depan, Pak Guru sangat berharap supaya kalian bisa fokus perhatian ketika kawan-kawan presentasi ya. Ada hal-hal yang kalian tidak mengerti, tidak pahami di situ, kalian bisa bertanya di kawan. Ya, bisa bertanya yang presentasi di situ. Dan yang tidak presentasi juga bisa bantu menjawab kalau kalian pahami, kalau kalian mengerti dari materi tersebut yang kawan-kawan presentasikan sebentar. Bisa? Oke, silakan kelompok 1. Ya. Di depan sini. Pakai. Oke, yang lain perhatian ke depan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, terima kasih. Ke sana lagi. Naik di atas tuh. Ya, jangan takut-takut maju di depan ya. Sering tampil-tampil di depan. Jangan sampai besok lusa jadi bupati. Amin. Presiden. Bisa saja toh. Terima kasih buat kesempatannya. Kami berdua dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kawan-kawan bisa lihat di LKPD yang ini. Saya baca soal berdasarkan gambar di atas, kelompokan tanaman yang termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen dan tingkat jenis. Kemukakan alasannya. Oke, silakan kawan-kawan lihat di gambar nomor 2, 4, 5, dan 8. Di situ yang ditunjukkan oleh gambar tersebut itu merupakan gambar mangga yang termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Kenapa mangga dikelompokkan dalam keanekaragaman hayati tingkat gen? Karena keanekaragaman pada varietas mangga merupakan keanekaragaman tingkat gen yang terjadi karena adanya variasi dalam spesies. Variasi dan spesies itu disebut dengan varietas. Kemudian kawan-kawan lihat gambar nomor 1, 3,
6 dan 7. Itu merupakan gambar beberapa jenis kacang-kacangan yang termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kenapa dikelompokkan keanekaragaman hayati tingkat jenis? Karena adanya pengaruh kandungan genetik tingkat habitatnya. Keanekaragaman spesies ini menciptakan banyaknya variasi pada kelompok famili dan genus yang sama. Yang kedua, kemukakan persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh kucing dan harimau dan tentukan termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat apakah kedua hewan tersebut. Jadi, persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh kucing dan harimau yaitu sama-sama suka menjilati bulu, suka ketinggian, sama-sama jenis karnivora, memiliki gigi taring yang kuat dan tajam, senang mengendus, berkaki 4, menyusui, dan memiliki misai. Yang kedua, keanekaragaman hayati antara kucing dan harimau adalah keanekaragaman tingkat spesial atau tingkat jenis. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Jawaban, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Keanekaragaman jenis atau spesies, contoh keanekaragaman ekosistem yaitu sawah, hutan, dan pantai. Jadi kami berikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Kami berikan waktu dan kesempatan. Silakan Irmi. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Jadi di situ tadi kan menjelaskan tentang keanekaragaman tingkat gen. Ini saya mau bertanya, apakah perbedaan keanekaragaman tingkat gen dan keanekaragaman tingkat jenis? Dan tumbuhan apa saja yang termasuk dalam keanekaragaman tingkat gen dan tingkat jenis? Terima kasih. Oke. Irmi ya. Coba ulang pertanyaan. Apakah perbedaan keanekaragaman tingkat gen dan keanekaragaman tingkat jenis? Dan tumbuhan apa saja yang termasuk dalam keanekaragaman tingkat gen dan tingkat jenis? Oke, jadi perbedaan apa tadi? Keanekaragaman tingkat gen dan tingkat jenis dan berikan contohnya. Gitu. Jadi perbedaan pada tingkat gen hanya terjadi perbedaan susunan gen-gennya saja. Sedangkan keanekaragaman pada tingkat jenis atau spesies itu merupakan perbedaan individu pada spesies yang berbeda. Contohnya tumbuhan tadi. Tumbuhan itu contohnya yang pada tingkat gen itu tumbuhan mangga yang sedangkan yang keanekaragaman spesies merupakan Silakan kawan kelompoknya bisa bantu, kelompok lain juga bisa bantu sebentar situ. sedangkan yang contoh tumbuhan yang merupakan keanekaragaman spesies itu contohnya tumbuhan kacang-kacangan. Saya ulangi, jadi yang tumbuhan yang termasuk dalam keanekaragaman tingkat gen itu tumbuhan mangga, sedangkan tumbuhan yang termasuk dalam keanekaragaman tingkat spesies atau jenis itu tanaman kacang. Ya. Bagaimana Irmi? Oke, Pak Guru mau tambah sedikit saja. Jadi keanekaragaman gen dan jenis tadi yang ditanyakan. Jadi di situ jelas bahwa keanekaragaman gen itu merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Jadi berbagai macam-macam. Contohnya yang di tumbuhan tadi ada tumbuhan mangga. Selain mangga juga ada tumbuhan apa lagi? Pisang.
berbagai macam pisang kan? Nah, itu dipengaruhi karena keanekaragaman gen tersebut. Terus jenis, kalau jenis ini kita bisa lihat dari bentuk fisiknya. Ya, bentuk fisik tersebut dari keanekaragaman. Contohnya tadi situ ada kacang-kacangan. Pisang juga masih termasuk dalam keanekaragaman jenis karena berbagai macam bentuk dan ukuran yang bervariasi di situ. Oke. Oke. Terima kasih buat kesempatannya. Mencari mau bertanya? Masih ada. Silakan Julian. Bertanya banyak-banyak tidak apa-apa. Ya. Kesempatan Angela. Siapa? Oh, Jilian. Oh, silakan. Terima kasih atas kesempatan di sini. Saya kelompok 2 bertanya, apa arti penting keanekaragaman hayati di Indonesia bagi masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya? Ya. Kita minta waktu untuk berdiskusi dengan teman kelompok. Silakan. Ini Jufandi bisa saya di sini, nanti kawan-kawan bisa bantu dari situ diskusikan begitu. Saja Bu. Nah, Saya kasih kesempatan buat teman saya untuk menjawab. Silakan, Lis. Terima kasih kesempatan saya akan menjawab pertanyaan dari Jilian. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati memiliki peranan penting seperti menyediakan bahan pangan untuk makhluk hidup seperti energi, sumber air, dan lain-lain sebagai penjaga kelestarian budaya dan kesehatan bagi makhluk hidup. Oke. Bisa dengar? silakan tanya. Bisa. Oke, kamu kasih kesempatan satu kali lagi buat teman-teman bertanya. Silakan Angela. Saya kelompok 3 yang bertanya tentang tadi yang telah kami baca bahwa varietas. Saya ingin bertanya tentang apa itu varietas? Dijelaskan dan berikan contoh. Terima kasih. Oke, pertanyaannya apa itu varietas? Jadi varietas itu adalah variasi dan spesies. Bagaimana? Contohnya? Coba dulu. Kalian bisa jawab di situ toh, bisa bantu. Nah, kelompok lain juga bisa bantu menjawab di situ. Ini tolong. Jadi contoh-contoh varietas itu adalah mangga, malagi, mangga gadung, mangga alpukat dan sebagainya. Jadi ada berbagai macam jenis mangga. Ya, jadi varietas itu umumnya itu bermacam-macam. Ya, tadi sudah jelaskan bermacam-macam. Jadi contohnya sini mangga. Jadi mangga kan berbagai macam-macam jenis mangga. Ada lagi mana lagi, mangga madu dan lain sebagainya seperti itu. Itu varietas sama halnya dengan variasi itu. Sudah. Silakan. Oke, jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan. Terima kasih. Yuk. Oke, silakan kelompok berikut. Mana? Kelompok Ariance. Oke, silakan. Siapa ini? Oke, sebelum kelompok 2 lanjut, yang bertanya tadi ada Irmi, Jilian sama Angela ya. Oke,
Oke, silakan kelompok 2. Selamat pagi dan shalom. Gimana? Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, teman-teman lihat di pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keragaman hayati tingkat ekosistem dan berikan contohnya. Keragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Contohnya sawah, lautan, dan lain sebagainya. Ini teman-teman silakan perhatikan soal yang nomor 4. Di situ pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, kemukakan pendapat Anda tentang komponen ekosistem. Nah, menurut kelompok kami, ekosistem bisa terbentuk disebabkan adanya berbagai kelompok spesies yang dapat menguasai diri dengan lingkungannya. Setelah itu, saling mempengaruhi antar spesies dengan spesies dan spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidup. Misalnya suhu air, udara, tanah, cahaya matahari, kelembapan, dan mineral. Contoh ekosistem itu ada ekosistem hutan, ekosistem rawa, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem pantai pasir. Kemudian ada ekosistem buatan yaitu agroekosistem seperti sawah, kebun, dan ladang. Hanya saja Hanya saja agroekosistem memiliki tingkat keanekaragaman spesies yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem alamiah, tetapi mempunyai tingkat keanekaragaman genetik yang lebih tinggi. Secara garis besar, di muka bumi ini terdapat 2 macam ekosistem besar, yaitu ekosistem darat atau terestrial dan ekosistem perairan atau akuatik. Ekosistem darat mencangkup beberapa macam bioma, antara lain bioma gurun atau padang pasir, bioma padang rumput atau savana, bioma hutan basah atau hutan hujan tropis, bioma hutan gugur iklim sedang, bioma taiga, dan bioma tundra. Yang kelima, buatlah kesimpulan terkait pemahaman Anda tentang keanekaragaman hayati, tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Jadi menurut kesimpulan kelompok kami, keanekaragaman gen adalah perbedaan atau variasi gen yang terjadi dalam suatu spesies makhluk hidup, contohnya mangga. Kedua, keanekaragaman tingkat spesies adalah salah satu tingkat keanekaragaman yang menunjukkan seluruh variasi yang terjadi antara spesies yang masih dalam satu familia. Contoh, kucing, harimau, singa, dan macan tutul. Ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem adalah salah satu tingkat keanekaragaman yang menunjuk pada keanekaragaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupan dan berinteraksi, contohnya sawah, hutan, dan pantai. Contoh dari keanekaragaman ekosistem adalah pohon kelapa tumbuh di pantai, pohon aren tumbuh di daerah pegunungan, dan pohon palem dan pinang tumbuh dengan baik di daerah daratan rendah.
Terima kasih untuk perhatiannya. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Ya, satu-satu. Nora, silakan. Terima kasih. Jadi tadi ini Jiri bilang, pokoknya ada yang bilang agroekosistem. Apa itu? Agroekosistem. Agroekosistem itu ekosistem buatan manusia seperti ladang, sawah. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Silakan Endang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya bertanya tentang yang ketiga itu ada keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Itu keanekaragaman hayati mikroorganisme itu seperti apa? Keanekaragaman hayati mikroorganisme. Kalau kita tahu bersama, kalau mikroorganisme itu berarti mikro artinya kecil. Jadi mikroorganisme itu artinya hewan-hewan yang berukuran kecil. Itu menurut kami. Tapi kami memberikan kesempatan kepada Pak Guru untuk melengkapi. Oke, masih ada dari kelompok lain? Pernah dengar kata mikroorganisme? Kira-kira apa yang kalian pahami tentang mikroorganisme? Ya? Pernah dengar? Pernah. Iya, apa? Kecil-kecil. Iya, mikro berarti kecil ya. Organisme berarti makhluk hidup. Makhluk hidup yang berukuran kecil. Jadi mikroorganisme makhluk hidup. Ya, begitu bervariasi. Jadi bukan makhluk hidup yang berukuran makro saja ya, yang memiliki variasi bentuk dan ukuran. Jadi mikroorganisme juga pada umumnya yang namanya makhluk hidup pasti memiliki yang namanya pasti adanya perbedaan. Ada juga keanekaragaman hayati sama juga dengan kita. Ya, ada tingkat gen, ada ekosistem dan ada jenis. Ya, jadi mikroorganisme juga berdasarkan jenis dan ekosistem berdasarkan tempat tinggal, jenis, bentuk dan ukurannya yang berbeda-beda dan variasi tersebut di situ. Silakan yang bertanya. Silakan Kenneth. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya tadi, jadi sempat berbicara tentang beberapa perbedaan antara setiap ekosistem. Jadi saya bertanya apa yang menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Terima kasih. Ulang ya. Oke, tadi ada perbedaan antara setiap, maksudnya ada macam-macam ekosistem. Jadi saya mau bertanya apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan dari setiap ekosistem tersebut. Oke, jadi baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kenneth. Keragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Jadi itu ya, ditanya tentang ekosistem ya, itu yang membedakan antara ekosistem yang satu dengan pengaruhnya letak geografis dan perbedaan iklim tersebut. Terus curah hujan juga itu yang membedakan, sehingga ekosistem di suatu wilayah dan suatu tempat itu berbeda-beda. Itu tergantung tahu yang dimaksud dengan letak geografis? Tahu. Kira-kira apa? Letak geografis. Contohnya seperti apa? Ya? Katulistiwa. Ya? Silakan. Perbedaan tempat. Ya? Perbedaan tempat kayak di gunung di mana? Ya, perbedaan tempat ya. Ada daratan tinggi dan daratan rendah. Itu salah satu contoh dari letak geografis. Ada di sini ada ekosistem sawah, ada ekosistem padang rumput, ada ekosistem bioma, ada ekosistem apa lagi? Pantai. Gitu ya. Itu yang membedakan letak geografis. Jadi setiap makhluk hidup harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Tujuannya untuk apa? Kembali untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Ya, contohnya saya kalau jeruk, ya, buah jeruk. Kalau buah jeruk di Sumba Barat mungkin ya. Karena sana letak geografis curah hujannya sangat tinggi di Sumba Barat. Ya, ketika kita tanam di sini,
karena perbedaan letak geografis, jarak yang manis tadi yang buahnya besar dari Sumba Barat, ketika kita tanam, meskipun dalam satu gen, dalam satu jenis tersebut, dalam satu individu tersebut, ketika kita tanam sini, karena perbedaan letak geografis itu, pasti ada perbedaan. Yang awalnya tadi, yang kita bawa dari Sumba Barat, buah besar, manis, ketika kita tanam di Sumba Timur, nah, buahnya sudah mulai berbeda, agak kecil, dan rasanya pun agak berbeda. Ya, pasti ada rasa kecutnya di situ, karena letak geografis. Karena apa? Curah hujannya kita di Sumba Timur sangat rendah. Beda dengan Sumba Barat. Sumba Barat curah hujannya sangat tinggi. Ya, hujan lebat di sana. Kita di sini tahu sendiri Sumba Timur toh, panasnya luar biasa. Bukan luar dalam ya, luar biasa. Ya, jadi salah satu strategi kita juga sama. Ya, kita harus bisa menanam tumbuhan supaya tumbuhan juga selain bervariasinya tumbuhan dapat menjaga ekosistem lingkungan tersebut di situ. Oke. Silakan. Silakan Al. Ya, Kakak Al. Kakak Al sudah dari tadi angkat-angkat tangan. Silakan. Saya mau bertanya tentang ekosistem. Jadi tadi dijelaskan bahwa ada ekosistem alami dan buatan. Saya mau bertanya, jadi dalam ekosistem tersebut pasti ada keragaman hayat, dan ekosistem tersebut pasti ada kegunaannya kan. Jadi saya mau bertanya, apa saja keragaman hayat yang ada di alami dan buatan, dan apa kegunaan dalam ekosistem tersebut? Ada kegunaan. Yuk. Manfaatnya. Kasih tegas begitu nah, jangan yang Saya mau bertanya tentang apa saja keragaman, perbedaan antara keragaman hayat yang ada di ekosistem alami dan buatan, serta apa kegunaan dari ekosistem tersebut. Dibentuknya itu ekosistem buatan untuk apa? Pasti ada kegunaan. Perbedaan. Terima kasih Al untuk pertanyaannya. Jadi di sini saya mau jawab apa perbedaan ekosistem alami dan ekosistem buatan. Jadi kalau ekosistem alami itu salah satu memberikan contoh, contohnya seperti sungai, seperti lautan, itu hutan, itu ekosistem alami. Kalau ekosistem buatan itu yang dibuat oleh manusia. Contohnya itu seperti ladang, sawah, itu. Dan kegunaannya ya untuk melestarikan kayak kan pasti banyak kan binatang hidup di situ, tanaman juga. Jadi untuk melestarikan itu hewan-hewan, tumbuhan, dan juga membawa manfaat untuk keuntungan bagi manusia. Contohnya di ekosistem buatan ya kan, ladang kita bisa tanam apa sayur, bisa tanam mangga makan ya kan, jagung. jadi begitu. Terima kasih Al. Iya. Mangga makan ya. Jadi kita mangga sih ya. Oke. Lanjut ya, salah satu contoh ekosistem buatan, contohnya ya, pernah dengar yang namanya kebun binatang cagar alam? Nah, itu kebun binatang itu sama halnya dengan ekosistem buatan, penangkaran hewan-hewan yang hampir punah, ya, dipelihara. Jadi dibuat suatu tempat itu semirip mungkin dengan ekosistem pada saat hewan tersebut atau makhluk hidup tersebut berada di suatu lingkungan tersebut. Jadi ekosistem buatan. Manfaat untuk apa? Untuk mencegah hewan-hewan yang hampir punah ini supaya tidak terjadi kepunahan tersebut. Ya, terus pernah lihat toh? Atau ada yang pernah pergi ke kebun binatang? Belum ada. Jadi pasti di kebun binatang pasti berbagai macam makhluk hidup. Ya. Tidak bisa kita tangkap. Contohnya orangutan, kita tangkap orangutan. Orangutan makanannya favoritnya ini pisang. Ya, pasti orangutan tersebut pun akan beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kita di situ harus dibuat merancang sedemikian rupa ya supaya ada kemiripan di mana asalnya ini supaya dia bisa beradaptasi di situ. Salah satu contohnya situ. Terus kalau ekosistem alami jelas ya, contohnya padang rumput. Ya, itu padang rumput. Pasti di padang rumput tersebut pasti berbagai macam makhluk hidup di sana. Ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan, makhluk hidup dengan makhluk hidup. Seperti itu. Ada lagi yang lain yang kasih pendapat?
Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan tanya Ariance Ada lagi yang mau supaya kita tuntaskan begitu. bertanya? Sudah. Oh, ini sudah. Ya. Kalau begitu terima kasih untuk perhatiannya dan pertanyaannya sangat bagus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, tekan. Oke, kelompok berikut. Yes ya. Ya, ini kelompok terakhir ya. Sama terus. Sayang. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang yang di nomor 5 itu. Kita buatlah kesimpulan terkait pemahaman Anda tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Jadi di sini kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan. Jadi kalau misalnya di kehidupan kita ini kan kita tahu bersama bahwa banyak keanekaragaman. Kayak kita antara saya dengan Allah aja atau di antara kita sekelas saja kita mempunyai banyak keanekaragaman. Di situ kita bisa ambil kesimpulan, kita tidak usah jauh-jauh aja. Kalau misalnya gen, di situ kita aja di antara kelas. Di situ sudah termasuk keanekaragaman tingkat gen. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita kan kalau kita kan sama. Kita sama-sama manusia, tapi kita punya gen yang berbeda-beda. Itu diturunkan dari orang tua kita. Jadi di situ antara kita itu keanekaragaman tingkat gen. Terus selanjutnya kalau di tingkat spesies itu ada kayak yang tadi di kelompok pertama bilang di kacang-kacangan. Jadi kan kita tahu banyak sekali jenis-jenis kacang. Bukan hanya kacang tanah, tapi ada juga kacang hijau, kacang panjang, dan lain-lain yang kayak kita tahu. Terus itu kalau misalnya di tingkat ekosistem banyak juga keanekaragaman kayak ini di daratan dan di lautan aja sudah berbeda. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa di kehidupannya kita itu banyak perbedaan. Kalau misalnya di ekosistem kita bisa tahu kalau misalnya yang paling berbeda itu tingkat ekosistem buatan dan alami. Kita bukan mau kalau Ance tadi membahas tentang buatan kayak sawah dan ladang. Kalau kita di buatannya kita itu kayak di akuarium itu termasuk keanekaragaman tingkat ekosistem. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau misalnya di akuarium kita bisa lihat di situ kan biasa orang taruh ikan. Di situ juga mengambil dari alam. Karena di situ biasa ditaruh lumut, biasa taruh kayak batu-batu begitu. Di situ juga diambil dari alam. Jadi ada perbedaannya dia, tapi sama-sama menguntungkan bagi kehidupannya kita. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan. Ya. Tantang kalian untuk bertanya. Silakan bertanya kawan-kawan, kita siap menampung. Soalnya ini yang paling singkat, padat, dan jelas. Jadi bisa ditanya. Silakan. Silakan Citra. Jadi, saya akan bertanya tentang apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman tingkat spesies.
Spesies atau jenis tersebut toh. Tentang spesies ya. Jadi coba ulang Citra pertanyaan. Apa yang menyebabkan perbedaan keanekaragaman spesies? Tingkat spesies. Jadi menurut kita kalau tingkat keanekaragaman tingkat spesies itu disebabkan oleh apa? Kalau misalnya kita tadi berbicara tentang kacang-kacangan, kan kacang-kacangan tidak, dia kalau tingkat spesies ini dia kita berbicara bukan dia tumbuh dari satu Pohon. kayak satu biji begitu nah. Jadi beda-beda, kayak mangga beda dengan pisang. Mangga, pisang kayak dengan buah-buah yang lain itu beda. Dia dari tanaman yang berbeda kalau misalnya tingkat spesies. Itu yang menyebabkan dia berbeda. Kalau misalnya kita kan sama, kita dari manusia, jadinya kita jadi manusia. Kalau misalnya mangga tidak mungkin jadi pisang. Begitu. Jadi dia berbeda. Jadi itu yang menyebabkan dia jadi keanekaragaman tingkat spesies. Karena dia berasal dari tanaman yang berbeda-beda begitu. Dari spesies yang berbeda. Iya, dari spesies yang berbeda-beda. Mungkin ada tambahan dari Pak Guru mungkin. Ya, silakan Angela. Masih ada Angela. Apa yang menyebabkan Adanya keanekaragaman ekosistem. Jenis. jenis? Jadi yang menyebabkannya itu variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Mau menambah? Ya, jadi jawaban dari kawan-kawan kalian tadi itu betul ya, bahwa keanekaragaman jenis adanya variasi dalam keanekaragaman jenis tersebut dipengaruhi pertama adanya keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman jenis ini dipengaruhi dari bentuk dan fisik dari makhluk hidup itu sendiri. Ya, bentuk fisiknya. Dia merupakan dari satu komunitas tetapi berbeda bentuk dan ukuran. Contohnya tadi di sini ada kacang-kacangan, ya. Di situ ada juga tadi video ada ayam, ya, berbagai macam jenis ayam atau pialnya tadi situ yang berbeda-beda. Terus sama dengan ini jeruk, ya. Dalam jeruk dan pisang tadi adanya karena bentuk dan ukuran yang berbeda-beda sehingga adanya keanekaragaman jenis tersebut. Terus ada harimau dengan kucing. Ya, kita tahu harimau dan kucing hampir sama ya. Warnanya, ukurannya yang berbeda di situ, sama-sama ya, hobi dengan ketinggian tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi situ. Ya seperti itu yang menyebabkan adanya perbedaan jenis, keanekaragaman jenis tersebut. Oke, silakan tanya lagi. Ya, silakan buat teman-teman kalau masih ada yang ingin bertanya. Silakan Jilian. Terima kasih atas kesempatan. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, bagaimanakah peran komponen ekosistem bagi kehidupan makhluk hidup lainnya? Coba tolong ulang. Bagaimana peran komponen ekosistem bagi kehidupan makhluk hidup lainnya? Ya. Jadi bagaimana peran ekosistem makhluk hidup lainnya? Ya, jadi Saya menjawab pertanyaan dari Jidian. Bagaimana peran ekosistem bagi makhluk hidup. Bagi makhluk hidup. Makhluk hidup lainnya. yaitu untuk menjaga kelangsungan siklus makanan, rantai makanan, dan jaringan-jaringan kehidupan. Ya, jadi sederhananya itu ekosistem itu sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk mencari makan. Sederhananya seperti itu. Ya, oke. Jadi makhluk hidup itu tadi yang Pak Guru sudah jelaskan tadi, bahwa setiap makhluk hidup harus beradaptasi. Jadi ekosistem berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan dari makhluk hidup. Ya. Karena apa? Kalau tidak tersedianya makanan
dan tempat tinggal yang nyaman, otomatis makhluk hidup tersebut tidak akan bisa melakukan kelangsungan hidup. Jadi itu manfaat dari ekosistem tersebut, menyediakan makanan, terutama makanan, sumber makanan di dalam ekosistem tersebut, sehingga makhluk hidup tersebut bisa bertahan di suatu tempat. Itu dia. Silakan teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ramono. Ya. Pertanyaan saya, apa keuntungan yang diperoleh dari adanya ekosistem buatan, contohnya akuarium yang seperti ini bisa? Ya, jadi keuntungannya itu dia sebagai hiasan. Akuarium itu sebagai hiasan. Dan bisa jadi tumbuh kembang ikan. Dan bisa juga untuk ini seperti untuk mengembangbiakan ikan yang akan punah seperti itu. Ya, oke, akuarium. Yang lain, pernah lihat akuarium toh? Nah, yang pertama sebagai hiasan. Iya, yang pertama sebagai hiasan, memperindah lingkungan saja. Itu, seperti itu. Oke. Silakan, masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada lagi. Kami tampung sebanyak-banyaknya. Tidak ada. Ya. Silakan Ance. Pikir lagi. Ini apa ada kerugian yang terjadi ketika membuat ekosistem buatan? Kalau menurut kita ada dia punya kerugian, karena yang pertama kalau buat akuarium itu terdapat dari dirinya kita sendiri, kenapa bisa rugi? Kalau misalnya kita buat akuarium tapi kita tidak memasukkan ini kayak komponen-komponen yang mendukung kehidupan, kayak akuarium kan biasa taruh ikan. Kalau kita tidak mendukung di situ taruh komponen-komponen yang bisa supaya ikan bisa hidup dengan baik, di situ mungkin ikan akan mati. Itu menurut kita. Atau mungkin kalau buat akuarium lupa ganti air, dia kotor terus, ya dia bisa tidak indah dan bisa ikan mati. Itu menurut kita. Ada yang lain? Sepemahaman semua? Ada yang ingin Tidak? menambahkan? Ada yang lain memberikan pendapat? Silakan. Silakan. Apakah pertanyaan tadi coba ulang Ariance? Dampak Ada kerugian. dampak negatif dari perbuatan Apakah ada kerugian ketika kita membuat ekosistem buatan. Ya, ekosistem buatan. Di sini tadi jelaskan lebih fokus ke akuarium ya. Kalau kita bicara tentang akuarium, pasti ada kerugian ya. Karena membuat akuarium pasti membutuhkan biaya. Yang paling pertama biaya. Ya toh? Nah, terus kita lanjut ekosistem buatan. Ekosistem buatan bukan saja tentang akuarium, ya. Ladang, sawah, otomatis ya. Pasti ada dampak Negatif. iya, negatif. Contohnya kita membuka lahan baru, ya, otomatis berbagai macam keanekaragaman situ pasti akan hilang, akan mati. Populasi dari suatu yang tinggal di situ ya, populasi dari makhluk hidup di suatu tempat yang kita tebang hutannya, itu untuk membuat kebun, contohnya seperti itu. Otomatis berbagai macam keanekaragaman hayati akan hilang, habitat tempat tinggalnya, pohon-pohon yang kita ya, pasti kita akan potong pohon-pohon tersebut. Otomatis akan mengalami yang namanya kerugian. Ya. Dan yang merasakan hanya orang tertentu yang membuat kebun tersebut itu. Dampaknya seperti itu. Ya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jadi baik. Oh, Gray mau bertanya? Oh, tidak. Ya, jadi baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tetap. Oke. Ya. Kelompok terakhir, terima kasih atas presentasenya. Ya, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Dan kalian saling membagi informasi ke kawan-kawan ya, apa yang kalian pelajari dari kelompok masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing.
angkat kursi, angkat kursi. Jangan tar, angkat kursi. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 tadi ya, mereka presentasi yang cukup luar biasa ya. Oke, selanjutnya ya, kira-kira siapa yang memberikan kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini? Oke, siapa? Oke, silakan Kenneth. Jadi saya memberikan kesimpulan sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari, yang sudah saya dapatkan tadi. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah variasi organisme hidup yang mempunyai 3 pembagian tingkat, yaitu ada gen, spesies, dengan ekosistem. Itu juga yang disebut dengan jenis keanekaragaman hayati. Terus tadi yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen itu kayak perbedaan atau variasi gen yang terdapat dalam suatu individu, dalam satu jenis makhluk hidup. Contohnya itu tadi yang sudah diberikan tadi itu ada ayam. Meskipun dia satu jenis saja ayam gitu, tapi dia bisa memiliki pial yang berbeda-beda karena ada perbedaan gen yang diwariskan oleh induknya. Kemudian yang kedua itu ada keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman jenis itu adanya perbedaan yang ditemukan pada kelompok atau komunitas pada berbagai spesies yang hidup di suatu habitat makhluk. Nah, jadi ada perbedaan sesuai dengan dari mana dia berasal begitu. Contohnya tadi ada kacang, meskipun kayak satu jenis kacang tapi ada tidak hanya satu begitu, ada berbeda-beda jenisnya dia. Ada kacang tanah, ada kacang merah, ada kacang kapri, terus ada kacang hijau. Terus yang terakhir itu ada ekosistem, ada keanekaragaman ekosistem. Di situ adalah keragaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik lainnya. Jadi ada di situ ekosistem alami, ada juga ekosistem buatan. Jadi ekosistem alami itu kayak yang sudah terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan itu yang sengaja dibuat dengan suatu tujuan tertentu. Jadi contoh ekosistem itu, kalau yang alami itu ada padang gurun, terus ada hutan, sedangkan yang buatan itu kayak sawah dan ladang begitu. Dan juga ada tadi akuarium. Jadi itu saja kesimpulan yang bisa saya Oke, tepuk tangan buat Kenneth. Ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati ya, bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan ada 3 tingkat tadi. Tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Ya, ingat-ingat itu. Jangan sampai habis ini mendung semua lupa lagi pelajaran hari ini ya. Oke. Selanjutnya bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ya. Menyenangkan ya, ada yang lumayan menyenangkan. Asik ya. Jadi kita saling berbagi tentang keanekaragaman hayati tersebut. Oke, selanjutnya karena sudah bel tadi ya, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, satu orang pimpin doa. Silakan. Oke semuanya, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Apa yang ada dalam kerajaan surga, dan saat ini kami naikkan doa syukur kami bagimu, telah menyertai kami dan melindungi kami dari awal kegiatan kehidupan ini. Tuhan, pada saat ini kami akan keluar, kiranya Engkau melindungi kami, di aktivitas-aktivitas kami. Ya Bapa, bagi guru-guru kami yang telah mengajar dan membimbing kami, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan yang berasal dari Kami sendiri. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, atau orang-orang di luar sana yang sedang mengalami beban berat atau pergumulan hidup. Ya Bapak, hanya ini doa dan permohonan kami dalam nama anak Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih. Silakan satu orang. Pimpin. Siap sudah. Siap.
Siap. Hormat. Oke, terima kasih.